Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alaminna innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat atas channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku, pewer tercintaku dimanapun kalian berada, ya. Matur nembah nun, terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa-doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Pagi yang ceria dan matahari telah membagikan senyumannya dalam kehangatan yang sangat-sangat membuat suasana semakin dinamis, ya. Karena kehangatan itu memang menjadi kebutuhan kita, ya. Pagi kali ini, ya, mampir ngombe. Nah, aku ngombe dulu nih biar ngomongnya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Di rubrik mampir ngombe kali ini kita akan coba mendiskusikan tentang hidup, ya. Mengapa kita hidup? Karena kita diciptakan. Kan logika dasar berpikirnya begitu. Kalau kita tidak diciptakan, ya tentu kita tidak hidup. Ya. Karena kita hidup itu karena kita diciptakan. Lalu pertanyaannya mundur lagi. Kenapa sih kita diciptakan? Ya. Lalu siapa yang menciptakan? Ya. Maka jawabannya akan terjawab lebih dahulu tentang siapa yang menciptakan itu. Tentunya Dia yang Maha Pencipta, yaitu Allah. Kan begitu logika. Logikanya kan begitu kalau kita baca di surat Az-Zariyat, ya. Surat yang ke-51 nomor ayatnya yang 56, ya. Itu kan tentang apa, ya? Yang diterjemahkan ibadah, ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya. Sisi lain yang bisa kita ambil dari narasi itu bahwa penciptanya ternyata terlebih dahulu jin daripada kita manusia, ya. Tapi itu sisi lain, ya. Tapi setidaknya kalian ngerti, oh ternyata jin dulu diciptakan baru manusia, gitu. Nah, jin di sini adalah jin-jin secara kan ada isim, ya, pernah aku ajarkan. Ini isimnya isim zat, bukan isim makna, ya. Jadi benar-benar jin yang makhluk itu, bukan jin yang tertulis di surat Al-Jin. Itu jin makna, bukan jin zat. Maknanya apa? Tersembunyi, ya, seperti janin. Kenapa dikatakan janin? Ya karena dia tersembunyi di dalam rahim. Gitu, ya. Ya memang sih dengan perkembangan sains dan teknologi sekarang usia kehamilan berapa bulan sudah bisa dilihat, ya. Itu oke-oke saja, apakah laki apakah perempuan itu janin yang ada dalam rahim. Tapi pada hakikatnya janin itu artinya tersembunyi seperti jin, ya. Makanya kalau ada yang minta penjelasan kepadamu tentang surat Al-Jin, jelaskan seperti itu, ya. Bukan terus Nabi dikerumuni jin dan jin itu seperti yang dijelaskan dalam surat Az-Zariyat 56, bukan, ya. Memang repot kalau kita menjelaskan aturan-aturan main lisanul Arabian kepada orang yang tidak paham. Itu agak jelimet memang, ya. Karena isim aja dalam lisanul Arabian itu dibagi isim zat atau isim makna ini. Ini larinya kemana ini, gitu, ya. Seperti aku sampaikan, banyak publik yang gagal paham ketika memahami jannah di dalam surat
An-Najm ya, sehingga jannah dipahami sebagai surga. Maka Kanjeng Nabi Muhammad naik ke surga. Padahal jannah di situ bukan harus dipahami dengan isim makna, tetapi isim zat, yaitu apa? Kebun. Jadi itu sebuah perkebunan yang itu banyak tanamannya tentang sidrah, pohon bidara, muntaha di atas, di ujung. Gitu loh logika berpikirnya ya. Karena kalau kamu tetap ngotot bahwa Kanjeng Nabi pernah ke surga, kamu harus berhadapan dengan hadis. Kanjeng Nabi mengatakan, tidak ada yang pernah melihat, tidak ada yang pernah terbetik dalam hatinya. Semua itu misalan, semua itu perumpamaan. Itu baru sebatas informasi yang sampai ke kita tentang surga, dan semua itu disembunyikan. Itulah dalam pendekatan filosofisnya, filsafatnya disebut fiction, bukan fiktif tapi fiction. Sesuatu yang masih sebatas informasi dan kita waktunya belum sampai ke sana. Gitu ya. Oke, kita kembali ke surat Az-Zariyat surat 51 nomor ayatnya 56 ya, bahwa tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Ya. Kamu lihat di ujungnya ya, di ujung suratnya itu kamu lihat ya, surat buka surat Az-Zariyat suratnya 51 nomornya 56 ya. Kamu lihat di rumah juga, kamu lihat ya, 51 56 sudah ketemu? Surat 51 ayatnya 56. Sebentar. Ya, jadi tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Ini bacakan ini Arabiyunnya yang terakhir. Apa itu? Yang ya budu ya, ya budu itu diterjemahkan menjadi beribadah, ibadah dalam artian universal ya. Jadi hidup ini beribadah, ya. Begitu ya. Jadi hidup ini untuk beribadah. Oke lah. Ya memang benar begitu bahwa hidup ini beribadah. Ya, beribadah dalam artian tidak hanya mahdoh tapi goiru mahdoh. Lalu bagaimana kalau aku bilang bahwa hidup ini sebetulnya percobaan? Ya, percobaan. Jadi dicoba. Kita ini dicoba, hidup ini percobaan. Ya. Kalian setuju enggak? Dan kita semua dicoba. Ya. Masalahnya kerangka berpikir kita menjadi sempit ketika dia hidup dalam lembah kepapaan, lembah ketiadaan, maka dia mengatakan bahwa aku lagi dicoba. Tidak pernah keluar dari mulut seseorang dan dari kerangka berpikir mainstream bahwa sebetulnya bukan hanya kepapaan tapi keberadaan pun itu sebetulnya cobaan. Makanya Kanjeng Nabi Sulaiman ya, bisa dilihat di Al-Qur'an, dia mengatakan bahwa dengan cobaan ini aku akan bersyukur atau akan kufur. Itu Kanjeng Nabi Sulaiman siapa nggak kenal tentang kekayaannya, tentang kekuasaannya. Orang dia raja, dia penguasa, tetap aja mengatakan cobaan. Maka dia bilang, aku ini akan syukur atau akan kufur. Kan dua aja itu lagunya. Kalau dia seharusnya sih sebagai orang beriman, ya, itu dia menghadapinya dengan dua pendekatan. Kalau dia diuji dengan keberadaan, maka jatuhnya dia harus mempersiapkan hatinya untuk syukur. Kalau dia diuji dengan kepapaan, maka harus dia mempersiapkan hatinya untuk sabar ya. Sebentar. Sabar itu ketika kita diuji ya dengan kepapaan. Syukur
kalau kita diuji dengan keberadaan. Apabila dua sikap sabar dan syukur ini tidak kita terapkan dalam bingkai hati kita, maka itu yang disebut kufur. Nah, Kanjeng Nabi Sulaiman itu diuji dengan keberadaan. Makanya dia mengatakan, aku akan syukur atau aku akan kufur. Bukan aku akan sabar. Ya, setiap orang kalau diuji dengan kekayaan ya mesti sabar. Kan menjadi aneh. Wah, deposit gue sudah 1 T, gue sabar. Rumah gue itu harganya 1 M, ada kolam renangnya, mobilnya ada 4, gue sabar. Kan lucu dengannya ya. Jadi kalau dengan keberadaan itu, siapkan hatimu dengan syukur, bukan dengan sabar. Tapi kalau wah tahun ini gue masih ngontrak, wah tahun gini bisnis gue belum juga bangun, terpuruk terus, wah sebentar lagi ini ada tanggungan yang harus diselesaikan, tapi duit juga belum kepegang tangan. Nah itu jatuhnya sabar ya. Jadi kapan kita bermain sabar, kapan kita bermain syukur, itu lihat kondisionalnya ya. Yang jadi masalah, setiap kita itu akan mengatakan diuji kalau dia dalam kepapaan. Sementara kalau dia dalam keberadaan, dia merasa bahagia dan dia tidak merasa diuji. Jadi seolah-olah dalam otaknya ujian itu kalau dia kere gitu loh. Tapi kalau dia kaya, dia merasa tidak diuji. Kan mainstream kan begitu memahaminya, ya. Tapi terlepas dari perdebatan itu, sebetulnya itu sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Tapi ya begitulah, bahwa hidup itu sebetulnya ya ujian. Kalau tadi kan untuk beribadah ya, karena kita diciptakan, kita hidup, kita untuk beribadah. Terus setuju nggak kalau aku bilang bahwa hidup itu adalah ujian? Dan aku akan menariknya kembali. Ujian itu apa? Cobaan. Jadi hidup itu percobaan, gitu ya. Kita setuju nggak kamu? Ya, hidup itu dicoba. Hidup itu percobaan dan percobaannya banyak, maka harus banyak-banyak mencoba kamu. Maksudnya apa? Jangan kamu terlena dengan satu cobaan sehingga seolah-olah kiamat, seolah-olah sudah selesai ya, sudah melalui sa'ah ya. Terus kiamat. Ada sambal. Istriku lagi bikin sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Terus bengek ya, seolah-olah tidak ada cobaan lain. Padahal percobaannya masih banyak. Cobaan ini masih banyak. Maka ayo kita banyak-banyak mencoba, karena cobaannya masih banyak gitu loh ya. Hidup itu cobaan dan cobaannya banyak. Kalau masih dicoba oleh satu percobaan, kamu jangan terus putus asa seolah-olah sa'ah, seolah-olah kiamat. Ya, tidak ada lagi mentari terbit esok pagi. Padahal cobaan-cobaan lain masih banyak menunggu. Kan begitu. Mungkin kamu perlu dalilnya, ya kamu buka surat 29, surat 2 ya. Ya, surat 2. Cuman di situ kan diksinya diuji ya. Sebetulnya ya sama saja sih kalau aku terjemahkan dicoba ya. Itu kan diuji ya. Bahwa apakah cukup kamu mengatakan bahwa kami telah beriman lalu engkau tidak akan diuji? Kami akan menguji, Allah akan mengujimu. Jadi, apakah cukup kita mengatakan bahwa aku telah beriman lalu kita tidak dicoba? Padahal Allah bilang, aku akan mencoba kalian semuanya. Jadi hidup itu percobaan. Hidup itu percobaan. Sehingga kalau saat ini, ya, aku, kamu, dan kita semua, ya, sedang menjalani cobaan, jangan terlena dengan cobaan itu ya. Ayo kita siapkan diri kita untuk mencoba yang lain, karena percobaannya yang perlu untuk kita coba masih menanti. Itu yang bisa aku bagikan untuk kalian semua, dan aku sengaja memaparkannya demikian. Aku serahkan kepada kalian semuanya. Sebetulnya kesimpulan apa yang perlu dia atau kalian atau kita atau siapapun untuk
mengambilnya dari mampir ngombe pagi kali ini. Oke, jangan lupa hidup itu percobaan dan jangan terlena terhadap satu cobaan ya, karena cobaan-cobaan lain masih menunggu kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, alhamdulillahirabbil alamin.